Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Halo sahabat KIH, selamat datang di podcast Kata Dokter, Be Healthy, Live Well, persembahan Kasih Ibu Hospital Group. Di episode kali ini, saya ketemu lagi nih dengan dokter spesialis andrologi Kasih Ibu Hospital Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Pramesemara SPAND. Hai dokter, kita ketemu lagi ya? Ya, kita ketemu lagi ya. Ini kali kedua ya. Betul. Nah, kalau di episode yang pertama kita ngobrolin tentang ereksi. Nah, sekarang ini masih berhubungan dengan kesehatan pria, dok. Iya. Penting nggak sih cek sperma itu? Langsung dijawab boleh lah, dok? Ya, jadi penting kalau kita bilang bertanya penting apa tidak, tentu penting ya untuk mengetahui bagaimana kondisi terutama kesuburan daripada seorang pria. Tanpa melakukan pemeriksaan sperma atau analisis semen ya, bukan semen untuk bikin bangunan, ini semen beda cairan daripada sperma itu. Itu kita bisa tahu bagaimana kondisi kesuburan dari seorang laki-laki. Indikator nggak suburnya seorang pria tuh gimana, dok? Nah, kalau indikatornya tentu dari hasil analisis sperma tersebut. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi cairannya, bagaimana jumlah daripada spermanya, kemudian bagaimana gerak daripada spermanya, dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk daripada spermanya, seperti itu. Pernah ada saya dengerin dokter ya, saya juga baca waktu itu, kalau misalnya spermanya itu cair, berarti nggak sehat, atau terlalu sering melakukan hubungan, beda dengan yang kental, itu gimana itu, dok? Ya, ini juga ya, jadi persepsi di masyarakat ya, apa sih sperma encer itu sering ditanyakan seperti itu. Jadi mungkin di sini sperma encer itu saya lebih melihatnya sebagai mungkin spermanya kurang ya. Jadi cairan sperma mungkin kondisi atau kandungan daripada spermanya yang kurang. Jadi disebut sebagai sperma encer. Jadi seperti itu. Nah, sperma encer di sini mungkin dikategorikan bahwa jumlahnya yang kurang. Jadi terkesan lebih encer dan akhirnya tidak menyebabkan kehamilan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berarti siapa aja nih, dok, yang harus cek sperma? Yang sifatnya urgent itu yang seperti apa? Nah, tentu saja yang menginginkan kesuburan, jadi terutama ke pasangan suami istri, terutama kepada pria yang menikah ya. Jadi kalau misalnya dia menikah atau sebelum menikah pun bisa melakukan pemeriksaan sperma tersebut. Dan kemudian yang paling disarankan tentu saja yang selama 1 tahun menikah, beraktivitas seksual secara rutin tanpa pengaman tetapi belum memiliki keturunan. Jadi ini kita kategorikan sebagai laki-laki yang infertil atau laki-laki yang tidak subur. Jadi penting sekali untuk melakukan cek sperma di laki-laki yang tidak subur tersebut. Oke, dokter, bicara tentang sperma laki-laki pastinya ya. Banyak sekali mitos beredar di luar sana nih, dokter. Salah satunya adalah sperma yang diaplikasikan ke wajah itu katanya bisa anti jerawat, anti aging, itu gimana tuh, dok? Ya, ini saya juga tidak tahu ya dari mana dasarnya sampai banyak ya mitos yang seperti itu beredar di masyarakat ya. Jadi digunakan sebagai masker wajah seperti itu ya. Nah, ini saya juga tidak tahu dasarnya seperti apa, tapi mungkin karena ada kandungan protein di cairan sperma tersebut, mungkin asumsinya seperti itu. Tapi sampai saat ini kita tidak merekomendasikan, karena cairan sperma itu tentu saja ya tidak hanya sekedar sperma saja yang ada di sana. Bisa ada bakteri ya yang dari penis, bisa saja bakteri juga dari saluran sperma tersebut, saluran kencing tersebut. Nah, ini tentu saja akan mengganggu dan malah sebaliknya akan bisa menimbulkan masalah di kulit wajah, bisa menimbulkan infeksi, jerawat dan lain-lainnya. Jadi saya tidak sarankan untuk penggunaan tersebut. Jadi pengen minum air putih saya nih, dok ya. Nah, dok, ada juga mitos yang bilang kalau sperma dimakan itu bisa menyebabkan kehamilan. Betul nggak, dok? Iya, ini juga mungkin salah. Langsung kali ya, dok. Iya, langsung shortcut ya. Itu ya. Shortcut ya. Nah, ini juga ya, ini salah ya. Artinya mitos yang di masyarakat juga ya. Jadi kayak kalau mau hamil, sperma bukan ditelan, tapi sperma dimasukkan ke dalam vagina. Ya, baik itu melakukan aktivitas seksual maupun juga dengan teknologi reproduksi berbantu. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar itu ketika kita menelan sperma kemudian hamil ya. Jadi sempat menjadi masalah yang kolam renang itu ya. Kolam renang mengandung sperma itu ya. Berenang-berenang tiba-tiba bangun-bangun bunting. Nah, itu kan buntingnya 9 bulan, dok. 9 bulan. Nah, itu beda lagi ya ceritanya ya. Jadi itu tidak benar. Jadi seperti itu. Nah, setiap pria pasti ingin dong kondisi spermanya itu sehat. Apakah penggunaan pakaian dalam yang cukup ketat gitu ya, dokter ya, itu bisa mengganggu kualitas sperma? Ya, ini sudah banyak ya penelitiannya ya. Jadi memang tidak disarankan penggunaan pakaian daleman itu yang ketat pada seorang pria. Jadi seringkali akan menimbulkan masalah. Nah, terutama mungkin ya, mohon maaf di sini celana dalam ya. Jadi jangan yang menggunakan yang ketat ya, sehingga membuat
buah pelir ya, jadi istilahnya buah zakar kita tidak bisa bergerak kemana-mana, termasuk juga penis kita. Nah, otomatis di situ akan menimbulkan panas yang berlebihan dan akan merusak sperma. Karena pada dasarnya produksi sperma itu membutuhkan suhu yang ideal. Jadi kurang lebih -2 daripada suhu tubuh kita. Jadi kalau suhu tubuh kita 37 derajat, tentu yang dibutuhkan 35 derajat. Oleh karena itu buah zakar nanti akan melebar dia, menjauhi daripada tubuh. Itu kalau misalnya tubuh kita panas. Tapi sebaliknya kalau di luar dingin, nah kantong zakar itu akan mendekati tubuh. Jadi dia akan menjauh dari yang suhu yang sangat dingin, yang ekstrim. Jadi butuh lebih hangat untuk bisa menghasilkan sperma dengan lebih baik. Jadi kembali lagi kesimpulannya, kalau dari saya, jangan gunakan atau jangan lama-lama menggunakan pakaian ketat, terutama dalaman yang ketat pada seorang pria. Bukan berarti nggak boleh pakai ya dokter ya. Jangan Bahaya lama-lama kalau nggak aja. pakai juga ya. Iya. Oke. Oke. Nah, bagaimana dengan mereka dok, yang pekerjaannya itu mengharuskan mereka duduk untuk waktu yang berlama-lama, Iya. gitu loh. Misalnya 4 jam, dan mereka tidak bisa kemana-mana, 5 jam. Baik, ya. Gimana tuh dok? Ya, ini juga ya. Jadi memang kalau posisi duduk itu kan otomatis kita buah zakar kita ya, buah belir kita atau mungkin kantong zakar kita kan tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Jadi dijepit sama paha, kemudian ditambah juga dengan alas duduk, apalagi menggunakan celana yang ketat dan mungkin bahannya yang tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Nah, itu semua akan menimbulkan masalah, terutama dalam produksi spermanya. Jadi dia tentu akan menimbulkan masalah. Jadi sebaiknya jangan duduk-duduk yang lama. Ya mungkin idealnya setiap 2 jam kita bisa bangun, berdiri, mungkin bergerak, jalan seperti itu. Tujuannya adalah untuk lebih melonggarkan atau lebih memberikan keluar ruang lah kepada buah zakar atau kantong zakar kita. Jadi untuk mencari posisi idealnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dokter ya. Bagaimana ketika ketika pria berhubungan seksual, Iya. dia tidak mengeluarkan sperma ketika ejakulasi. Itu bagaimana, Dok? Nah, ini ada kondisi istilahnya namanya anejakulasi ya. Nah, ini butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi kita butuh pemeriksaan fisik ya, terutama bagaimana organ reproduksi dan seksualnya. Terutama juga bagaimana kondisi penisnya, kemudian juga kondisi buah pelirnya seperti apa. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah kita melakukan pengecekan sperma tersebut. Jadi kita bisa minta pasien untuk mengeluarkan. Jadi kalau memang ternyata kosong, kita bisa cari tahu masalahnya seperti apa. Gitu, bisa karena gangguan anatomi, ya mungkin saja tidak ada terbentuknya saluran daripada sperma tersebut. Itu ada kondisi bawaan lahir ya, tapi sangat jarang kasusnya seperti itu. Atau mungkin ada gangguan-gangguan lain yang sifatnya mungkin karena gangguan metabolik ya. Jadi ada misalnya penyakit kencing manis ya. Penyakit kencing manis ini melemahkan otot-otot untuk melakukan ejakulasi. Jadi ejakulasinya akan munculnya terbalik. Jadi dia akan jatuh ke saluran kencing, bukannya ke depan. Nah, ini istilahnya disebut dengan retrograde ejaculation. Jadi sering seperti itu. Jadi pada pasien diabetes mellitus dia tidak mengalami ejakulasi, tapi ternyata jatuhnya ke urinnya. Jadi seperti itu. Dok, ada kaitan antara ereksi dan sperma, Dok? Kesehatan sperma maksud saya? Tentu, ya fungsi seksual itu terkait dengan fungsi reproduksinya. Makanya dari diskusi sebelumnya, ya kita penting sekali untuk mengetahui kondisi ereksi daripada seorang pria. Jadi ereksi yang bagus, ereksi yang spontan, tentu kadar testosteronnya akan baik. Testosteron ini fungsinya tidak hanya untuk seksual saja, tapi juga untuk reproduksi. Jadi dia adalah makanan daripada sperma. Jadi kalau testosteronnya baik, spermanya produksinya tentu saja baik. Kemudian dengan fungsi seksual yang baik, otomatis bisa melakukan aktivitas seksual yang baik. Nah, semuanya akan menunjang untuk bisa mendistribusikan sperma itu dengan baik dari laki-laki menuju ke perempuan, vagina perempuan. Oke, dokter tadi bilang kan kalau sperma itu mengandung protein. Nah, bagaimana dengan pria-pria kekinian nih dokter ya, yang mencoba untuk membentuk badannya dengan mengkonsumsi susu yang mengandung protein yang cukup tinggi, terus misalnya setiap hari dia mengkonsumsi telur yang cukup banyak, ayam. Nah, itu ada pengaruh nggak dok ke kesehatan ini sperma? sudah banyak ya, sudah banyak juga dan sudah dilakukan risetnya ya. Jadi protein yang sering dikatakan untuk meningkatkan berat badan ya, atau whey protein itu ternyata punya efek yang sebenarnya kurang agak kontra ya jadinya ya. Jadi di satu sisi memang ototnya mungkin akan membesar ya, tetapi sebaliknya mungkin saja organ kelamin atau organ reproduksinya malah mengalami penurunan atau mengecil, jadi seperti itu. Karena istilahnya dia akan menimbulkan namanya feedback negatif. Jadi ada mekanisme umpan balik. Jadi akan menyebabkan hormon testosteron yang harusnya berfungsi di bagian testis ataupun penis itu berkurang. Jadi karena lebih dominan dia akan mengarah ke otot.
itu istilahnya namanya hormon testosteronnya dihidrotestosteron. Dia akan berubah, testosteronnya akan terkonversi menjadi dihidrotestosteron. Sebaliknya testosteron yang berfungsi untuk reproduksi akan berkurang. Itu istilahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak sarankan konsumsi susu terutama yang membesarkan otot, ya, kemudian juga kadang ada suntik-suntikan seperti itu. Nah, itu hati-hati sekali, itu akan bisa menimbulkan abuse ya, penyalahgunaan. Jadi ototnya membesar tapi penisnya akan mengecil. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana, Dok? Nah, susah ya. Jadi kalau sudah Susah telanjur untuk diperbaiki ke bentuk awal gitu. ya, kalau sudah telanjur ya, apalagi sudah sampai terjadi istilahnya istilahnya udah menghilang ya spermanya, bibitnya, itu sudah susah sekali. Jadi yang kita bisa lakukan adalah untuk mengembalikan paling hanya fungsi seksualnya saja. Untuk fungsi reproduksinya sudah susah kalau sudah terjadi umpan balik seperti itu. Nah, yang disarankan oleh dokter nih supaya pria-pria ini memiliki sperma yang sehat bagaimana, Dok? Nah, tentu saja yang paling utama adalah makan ya, minum yang bergizi ya, kemudian juga sama ya, rutin olahraga ya. Karena olahraga ini punya korelasi juga dengan kadar testosteron ya. Jadi testosteron ini penting sekali saya sampaikan di sana untuk fungsi seksual maupun fungsi reproduksi. Di luar itu jauhi juga perilaku yang berisiko, misalnya merokok, alkohol, nge-vape juga sama. Kemudian juga begadang, ya itu juga. Kemudian juga hindari penggunaan pakaian ketat, ya ini semua juga akan berimplikasi terhadap kondisi daripada sperma yang ada di pria tersebut. Selain itu juga mungkin ya yang paling penting ya kalau untuk pasangan atau mungkin pria yang ingin memiliki anak, ya penting sekali untuk melakukan aktivitas seksual yang rutin, terutama di masa subur. Jadi seperti itu. Bicara tentang aktivitas seksual tadi nih dokter ya, ada mitos juga yang bilang kalau sehabis berhubungan, katanya si ceweknya tuh harus angkat kaki tuh supaya cepat hamil. Jadi mungkin supaya spermanya terus ke bawah gitu Ya, kali. bahkan saya punya pasien ya yang datang ke kasih ibu ya, itu istrinya digantung di gorden kakinya. Ya ampun. Iya, jadi agar katanya biar spermanya nggak mengalir keluar. Nah, ini yang saya sampaikan salah ya kepada masyarakat ya. Jadi jangan sampai mitos-mitos tersebut dianggap ya. Jadi sebenarnya cairan sperma atau sperma itu sudah pinternya luar biasa. Ya, jadi ketika dia dipenetrasikan atau diejakulasikan ke dalam vagina si ibu, ya sperma itu luar biasa. Dengan sedemikian cepatnya, sepersekian menit mungkin, dia akan loncat ke cairan vagina. Jadi jangan khawatir, cairan yang merembes keluar pasca berhubungan seksual itu yang keluar cairan sperma, bukan spermanya. Cairannya. Jadi, cairan sperma. Jadi cairan sperma yang bisa saja mengandung sperma yang tidak layak atau yang mati, tetapi sperma yang bagus, ya sperma yang luar biasa ya, artinya yang sehat itu akan pindah langsung ke cairan vagina. Jadi jangan khawatir. Seperti itu, sampai disiksa segala istrinya ya, digantung, diikat di gorden. Untung nggak digantung tiang bendera ya dokter ya. Iya. Oke dokter, berarti penting sekali ya untuk pria ngecek spermanya. Nah ini gimana nih dok? Ada syarat-syaratnya nggak? Ya, jadi untuk sahabat KIH yang ingin untuk melakukan pengecekan sperma, kita dikasih ibu Jalan Tuku Umar nomor 120 ya di Denpasar itu sudah menerima ya untuk pemeriksaan daripada analisis sperma secara rutin. Jadi syarat-syaratnya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi melakukan abstinensia seksual atau puasa berhubungan seksual 2-7 hari. Idealnya sih sekitar 3-5 hari sebenarnya seperti itu. Kemudian dilakukan pengecekannya di pagi hari ya. Jadi kalau bisa datang ke lab andrologi itu pagi jam 7 mungkin sampai jam 10 pagi ya. Karena idealnya memang dilakukan pengecekan sperma di pagi hari. Kemudian yang terakhir adalah dipastikan jangan sampai jatuh ya samplingnya ya. Jadi sering pasien tidak komplit, jadi tercecer di mana-mana atau menempel di gelasnya. Jadi kan nanti kan kita akan memberikan gelas ya untuk melakukan sampling spermanya, pengumpulan sampling daripada spermanya. Jadi dipastikan komplit cairan sperma yang keluar. Dan terakhir kalau memang sulit melakukan atau mengeluarkan di tempat ya di rumah sakit, bisa dilakukan di rumah. Yang penting syarat-syarat yang atas tadi bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Okay. Dan terpenting adalah mengirimnya segera sampai di rumah sakit maksimal 60 menit. Jadi maksimal 60 menit. Nah, sebelum melakukan cek sperma tentunya harus konsultasi dulu dengan dokter dong. Nah, silakan mungkin dokter bisa menginformasikan jadwal dokter. Baik, ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi ya bahwa untuk pemeriksaan sperma kita sudah bisa melakukan di rumah sakit. Kemudian juga kalau misalnya nanti mau konsultasi terkait hasilnya, kemudian juga penanganannya bisa ketemu dengan saya juga sama di Rumah Sakit Kasih Ibu Jalan Tuku Umar nomor 120 Denpasar ya. Jadi saya praktik kebetulan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, jadi sore jam 5 sampai jam 8 malam.
Nah, untuk ngecek spermanya pada hari yang sama juga, tapi di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi seperti itu. Jadi full time di hari Senin, Rabu, dan Jumat saya selalu ada di Kasih Ibu sampai saat ini ya, seperti itu. Senin, Rabu, Jumat dari jam 5 sore ya dokter? Iya, ya? jam 5 sampai sore. jam 7 malam. Oke. Dokter Pram, terima kasih buat kehadirannya di studio Kasih Ibu Hospital, Dok. Iya. Semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya, sama-sama. Oke, nah sahabat KIH, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi dunia kesehatan, silakan follow Facebook dan Instagram @kasih-ibu-hospital, subscribe channel YouTube kita KIH TV. Tetap sehat karena kesehatan merupakan hal yang utama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.